Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Yaitu channel yang menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua terkait tentang pertanian, kebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan kepada putra-putri sahabat kebun berkah semua yang berusia antara 4 tahun sampai dengan 19 tahun atau usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum untuk berlatih di bidang robotika, coding, animasi, dan web programming. Dan juga ada tambahan untuk saat ini masih uji coba terkait tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mudah-mudahan bisa segera diluncurkan ya. Jadi silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin meningkatkan skillnya ataupun sekedar hobi bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor yang beralamat di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Kontak admin dan Google Map-nya atau alamat map-nya akan dituliskan di deskripsi video ini ya. Silakan bisa mengeklik deskripsinya. Channel ini juga menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani. Untuk itu kami sangat berharap pada sahabat-sahabat semua untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, beri hype ya, klik tombol hype ya, yang membantu memviralkan setiap video kami, ataupun bisa join ataupun klik tombol super thanks ya, serta share yang sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan mudah-mudahan dengan dikenalkannya channel ini bisa membantu produk-produk pemasaran ya para petani, serta juga bisa meningkatkan pengetahuan ya, pemahaman terkait tentang pertanian dalam artian umum. Serta mudah-mudahan juga program-program dari pemerintah bisa tepat sasaran ya, karena di channel ini juga menginformasikan beberapa kegiatan-kegiatan pemerintah seperti bibit gratis dan sebagainya ya. Mudah-mudahan bisa tepat sasaran. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kami atas nama Kebun Berkah mengaturkan rasa maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat semua terkait batalnya atau diundurnya webinar gratis usaha wisata dalam perhutanan sosial menjaga hutan meraih cuan bersama Kang Sigit Cikahuripan yang seyogianya kemarin jam 9 dan diundur jam setengah 10, namun kodarullahnya Kang Sigit berhalangan hadir. Mudah-mudahan bisa disambung di suatu saat nanti, ataupun ada sahabat-sahabat Kebun Berkah yang menginginkan usaha wisatanya yang berhubungan dengan hutan dan sebagainya bisa ditampilkan di channel ini. Silahkan kita ngobrol-ngobrol. Silakan, insya Allah setiap bulan akan diadakan 2 kali webinar gratis pada minggu kedua dan minggu keempat. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Baik, sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kali ini seperti biasa podcast mingguan kita, dan
yang disiarkan setiap hari Sabtu jam 9, hari hari Rabu ya, mohon maaf, hari Rabu setiap jam 9-nya ya, atau jam 10. Dan ini adalah podcast mingguan yang menginjak Oktober ya, Oktober ya, kalau tidak salah ya. Saya cek dulu nih sahabat kebun berkah. Saya mohon izin untuk mengeceknya ini ya. Ini podcast mingguan yang keberapa ini, saya agak lupa-lupa ingat. Baik, bentar ya. Ya, sebentar saya cek dulu. Nah, ini adalah podcast mingguan hari Rabu perdana di bulan Oktober 2025 ya. 2025. 1 Oktober 2025 ya. Pas bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila ini ya, sahabat kebun berkah. Kali ini kita akan mengetengahkan dari berbagai sumber terkait tentang cara mengolah biji kopi ya. Cara mengolah biji kopi. Ini disarikan dari berbagai sumber ya. Baik, sahabat kebun berkah, kita coba ya. Ya, kita coba. Oke, kita oke ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pada pagi hari ini, Rabu 1 Oktober 2025, kita mengetengahkan cara mengolah biji kopi yang kami sarikan dari berbagai sumber ya. Yang pertama adalah cara natural and full wash it ya, alami ya, dan pencucian penuh ya. Secara alami, sahabat kebun berkah, ini juga kita sebut sebagai pengolahan biji kopi secara tradisional karena memang pengolahan ini secara turun-temurun ya, terutama di Indonesia. Untuk natural processing, tahapan yang pertama tentunya adalah pemetikan biji kopi, dan usahakan biji kopi yang sahabat kebun berkah petik adalah biji ataupun buah kopi yang matang, matang penuh ya, ditandai dengan merah ya, sahabat kebun berkah. Jadi usahakan sahabat kebun berkah di dalam memetik buah kopi adalah buah kopi yang sudah penuh masaknya ya, berwarna merah. Lalu dari pemetikan tadi, maka sahabat kebun berkah melakukan pemilihan buah atau sortasi buah. Penyortiran buah kopi agar bisa dipisahkan antara buah-buah kopi yang berkualitas baik dengan buah-buah kopi yang berkualitas tidak baik. Baik dari segi tadi warnanya ya, kalau matang maka merah, maka kita pisahkan dari buah-buah kopi yang memiliki warna selain merah, misalnya hijau dan sebagainya. Dan juga dipisahkan dari buah-buah kopi yang berukuran kecil maupun sedang dan besar. Dan sortir juga apakah buah kopi ada yang rusak ataupun yang baik ya. Ya, itulah penyortiran yang dilakukan pada metode natural processing. Setelah penyortiran tadi dan kita ambil buah-buah kopi yang bermutu baik ya, ada merah semua, besar ya, tidak ada yang rusak, maka buah-buah kopi tadi dikeringkan ya. Nah, dikeringkan secara utuh, tidak
tidak dilakukan pengupasan ya, sahabat kebun berkah. Jadi buah-buah kopi yang tadi kita sortir, yang kita ambil, langsung dikeringkan ya. Pengeringan ini bisa digunakan sinar matahari maupun greenhouse yang bertujuan untuk dijadikan tempat pengeringan buah kopi. Untuk natural processing, tidak ada proses pencucian sekali lagi ya. Tidak ada proses pencucian untuk natural processing. Ya, tadi karena buah kopi yang sudah disortir, utuh, dikeringkan, dan langsung membiarkannya ya, terjadi fermentasi secara alami. Langkah yang selanjutnya adalah pengeringan ya. Pengeringan tadi sudah kita bahas secara singkat ya. Dan buah kopi yang baik, yang dijemur di bawah sinar matahari, ya bisa digunakan para-para ya. Kalau di desa menggunakan para-para untuk tidak langsung terkena tanah ya. Ataupun bisa menggunakan drying bed ya. Dan pengeringan ini biasanya dilakukan sepanjang 20 sampai 30 hari hingga kadar air buah kopinya turun menjadi sekitar 10 sampai 12%. Ya, jadi pengeringan ini dilakukan selama kurang lebih 20 sampai 30 hari ya, agar kadar air buah kopinya menjadi atau turun menjadi 10 sampai 12%. Tahapan yang selanjutnya adalah pengupasan kulit tanduk ya, pengupasan kulit ya. Setelah benar-benar kering, biji kopi lalu digiling untuk mengupas kulit keringnya yang sudah rapuh ya. Jadi ini dilakukan untuk memisahkan kulit ya dengan bijinya. Setelah terkelupas semua, maka tahapan berikutnya adalah sortasi akhir ataupun grading ya. Biji kopi yang sudah terkelupas tadi dan sudah dipisahkan dari kulitnya, kita sortir lagi ya untuk memisahkan biji yang kurang baik ataupun cacat ataupun berkualitas rendah. Ya, jadi kita sortir lagi. Dan kita sudah menyortirnya ya, maka kita ambil biji-biji kopi yang bermutu baik ya, tidak rusak, tidak cacat. Nah, lalu melaju ke tahapan yang selanjutnya adalah roasting ya, atau penyangrean ya, di roasting. Biji kopi yang disangrai dengan menggunakan suatu alat ya, pada suhu dan waktu yang tepat, dapat atau bisa mengembangkan aroma dan rasanya. Jadi pada proses roasting ini sangat penting ya untuk memilih suhu maupun alatnya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pada umumnya buah kopi atau biji kopi yang diproses secara natural memiliki cita rasa yang karakteristik seperti ada rasa blueberry-nya atau stroberinya, bodinya lebih tebal ya, bodinya lebih tebal dan memiliki rasa asam yang rendah. Asidnya rendah ya, tidak terlalu asam. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, pengolahan yang kedua adalah dengan full wash it ya, metode pembasahan atau pencucian full ya. Nanti metode bahasa ini ada yang semi wash it ya dan full wash it ya. Nanti akan dipaparkan pada slide selanjutnya. Pada
Full wash it atau metode basah ini, pemetikan buah kopi sebagai langkah pertama juga dipetik buah-buah kopi yang masak ya dengan dicirikan warnanya merah. Ya, jadi kita memetik buah atau biji kopi yang merah atau sudah matang. Langkah selanjutnya juga dilakukan sortasi ya. Setelah pemetikan buah kopi tadi, kita lakukan sortasi untuk memisahkan biji kopi yang baik maupun yang tidak baik. Langkah yang ketiga pada full wash it ini adalah pengupasan. Kulit dan daging buah kopi dikupas, bisa juga menggunakan alat khusus seperti pulper ya, alat untuk mengupas kulit kopi, ataupun sahabat kebun berkah kalau senggang bisa dikupas dengan tangan ya, tapi ini kan terlalu inilah ya, terlalu hiperbola ya, karena biji kopi yang dihasilkan atau dipetik dari sahabat kebun berkah kan bisa ribuan, maksud di apa kupas dengan tangan satu persatu. Maka gunakanlah mesin ya, tadi disebut sebagai pulper ya. Lalu langkah yang keempat adalah pencucian dan fermentasi. Jadi biji kopi yang sudah dikupas tadi, dipisahkan dari kulitnya, direndam di dalam air selama kurang lebih 12 sampai 48 jam untuk menghilangkan lendir ya. Ini ya, untuk menghilangkan lendir, maka direndam selama 12 sampai 48 jam. Setelah itu, setelah direndam, maka biji kopi tersebut dicuci bersih ya. Ini langkah keempat dari full wash it. Langkah yang kelima adalah pengeringan ya. Biji kopi ya yang sudah dicuci bersih tadi dijemur hingga kadar airnya mencapai 10 sampai 12%. Dan biasanya menggunakan waktu yang digunakan kurang lebih 8 sampai 15 hari, dan biji kopi dibolak-balik secara teratur ya. Ini adalah proses pengeringan. Langkah selanjutnya adalah pengupasan kulit tanduk ya. Dan sahabat kebun berkah, setelah biji kopi tadi kering, apabila ada kulit tanduk yang masih menempel, maka bisa dikupas menggunakan mesin huler ya. Sahabat kebun berkah bisa menggunakan huler untuk memisahkan kulit tanduk tadi ya. Sahabat kebun berkah, setelah kulit tanduk dikupas, tentunya kita harus menyortir ya. Menyortir biji kopi yang baik dengan yang tidak. Ya, jadi penyortiran ini bisa didasarkan pada kualitasnya ataupun ukurannya serta warnanya ya, sahabat kebun berkah. Langkah yang selanjutnya adalah penyangrean atau roasting ya. Ini juga sama dengan cara yang dilakukan pada natural process ya. Ya, jadi tidak perlu dijelaskan ya. Selanjutnya adalah dengan penggilingan ya. Jadi biji kopi yang sudah di roasting tadi atau sudah disangrai, lalu bisa digiling untuk menjadi serbuk kopi ya. Dan rasanya untuk full wash it ini kecenderungannya adalah menghasilkan cita rasa yang lebih bersih atau clean, lembut, dengan keasaman yang sedang dan kompleksitas rasa yang beragam. Ini konon katanya para penggemar kopi, rasa atau citra rasa yang beraneka ragam ini bisa dipengaruhi juga dengan ketinggian tempat, terus tanahnya, dan tumbuhan atau tanaman yang menjadi naungannya ya, sahabat kebun berkah. Inilah dua cara pengolahan biji atau buah kopi. Kita klik biji
kopi selanjutnya, bagaimana cara mengolahnya ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pengolahan buah kopi atau biji kopi yang ketiga dan keempat ya, Hane atau pulpit natural and fermentasi wash it ya. Ini fermentasi wash it ini hampir sama sebenarnya dengan tadi yang metode basah, tapi ada fermentasinya ya, sahabat kebun berkah. Baik, cara yang ketiga, Hane atau pulpit natural ya, metodenya. Untuk pemetikan buah kopi masih sama ya. Petiklah buah kopi yang sudah matang penuh atau berwarna merah penuh ya. Untuk mendapatkan kualitas dan rasa kemanisan yang mantap. Setelah kita melakukan pemetikan buah pada cara Hane ini, juga dilakukan sortasi untuk memilih buah kopi yang berukuran baik, bermutu baik ya, sehingga bisa dipisahkan ya dengan yang kurang baik ataupun jelek. Langkah yang ketiga adalah pulping ya, pengupasan. Kulit dari buah kopi dikupas ya dengan menggunakan mesin pulper atau pengupas kulit kopi, tetapi ingat, lendir atau mucilage jangan dibuang ya. Nah, kalau tadi yang eh, basah ini ya, full wash it ya, langsung dicuci bersih ya, langsung dibersih-bersih, tapi di dalam cara Hane ini, lendir yang berada di buah atau di biji kopi jangan dibuang atau jangan dibersihkan agar tetap ada ya. Langkah yang keempat adalah fermentasi, sahabat kebun berkah. Fermentasi dilakukan secara alami ya selama proses pengeringan. Biji kopi yang dikeringkan dengan masih ada lapisan madu tadi atau lendir tadi atau mucilage tadi, eh, dipertahankan ya agar tetap ada. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk metode Hani ini pencucian biasanya tidak dilakukan ya. Ya, jadi tidak dilakukan pencucian ya, setelah kering tidak dilakukan pencucian untuk mempertahankan tadi lapisan lendir atau mucilage tadi. Dan ingat-ingat ya, ini sahabat kebun berkah untuk para petani kopi ya, apabila menggunakan cara pengolahan biji kopi secara Hane atau pulpet natural, jangan dibersihkan lapisan lendirnya ya, sahabat kebun berkah. Lalu yang selanjutnya adalah pengeringan. Nah, biji kopi itu dalam proses Hane dikeringkan secara alami di bawah sinar matahari ya, dengan lapisan mucilage juga masih lengket, jangan dibersihkan sekali lagi ya. Dan seringkali juga menggunakan raisit ya untuk pengeringan ini. Langkah selanjutnya adalah haling atau penghilangan kulit ya, kulit arinya ya. Setelah biji kopi kering, kulit tanduk atau parchment yang masih menempel dikupas ya, kalau ada ya, dikupas. Dan inilah menghasilkan green bean ya, proses ini ya. Dan yang lain juga sama, yang proses 1, 2 ya. Setelah kering namanya green bean sama ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kalau langsung ingin digiling ya silahkan ya, sahabat kebun berkah. Dan dengan melalui cara pengolahan metode Hane, kopi-kopi itu cenderung memiliki rasa yang lebih manis, lembut, dan citra rasa yang kompleks. Ya, ada rasa buah-buahan dan sebagainya. Ya, ini tadi juga sudah diceritakan, bisa dipengaruhi juga oleh ketinggian tempat, terus tanaman
yang digunakan sebagai peneduh tanaman kopi ya juga memiliki pengaruh ya terkait citra rasa ini. Dan bodinya seimbang ya, atau tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Jika dibandingkan dengan kopi natural, maka ketebalannya di bawah kopi natural. Metode yang keempat adalah fermentasi wash it ya. Nah, ini wash it ya, dicuci ya. Tahapan yang pertama masih sama yaitu pemetikan, dimulai dengan pemetikan ini ya. Tolong sahabat-sahabat kebun berkah di dalam pemanenan kopi sebaiknya dilakukan ketika buah kopi sudah matang benar ya, yang ditandai dengan merahnya warna buah kopinya itu. Langkah yang kedua sama ya, sortasi ya. Kita coba sortasi eh, buah-buah kopi tadi untuk memisahkan yang baik dan yang jelek ya. Dan ada cara melakukan sortasi ya pada tahapan ini yaitu dengan direndam dalam air ya untuk menyortir buah kopi tadi. Nanti hasilnya mengambang dan tenggelam. Ya, yang mengambang itu adalah buah kopi yang jelek dan yang tenggelam adalah buah kopi yang bagus atau baik. Cara yang ketiga adalah dengan pulping ya, pengupasan ya. Kulit buah kopi serta dagingnya dikupas ya, lalu akan meninggalkan biji yang masih berlapis dengan lendir ya, lapisan lendir atau mucilage tadi. Setelah itu dilakukan fermentasi ya, langkah yang keempat. Biji kopi direndam di tangkai air bersih ya, ingat air bersih ya, selama kurang lebih 12 sampai 72 jam. Dan kondisi air ya, serta suhu lingkungan juga sangat mempengaruhi lama prosesnya ya. Ini dia. Untuk rata-rata pada suhu lingkungan yang 26 derajat ya, maka 12 sampai 72 jam. Langkah yang kelima adalah pencucian. Setelah fermentasi biji kopi selesai ya, sudah dicuci bersih menggunakan air ya, untuk menghilangkan sisa lendir tadi ya. Jadi kalau di fermentasi wash it ini, lendirnya dicuci ya, dibersihkan. Langkah yang selanjutnya adalah pengeringan. Nah, biji kopi yang sudah bersih tadi, yang sudah bebas dari lapisan mucilage atau lapisan lendir, maka dikeringkan ya. Pengeringan ini bisa dilakukan di bawah sinar matahari ataupun menggunakan greenhouse yang khusus untuk digunakan di dalam pengeringan biji kopi. Dan ini juga kadar airnya juga usahakan 10-12%. Tahapan berikutnya adalah penghilangan kulit ari ya, atau haling ya. Setelah kering, kulit tanduk yang masih ada atau masih tersisa dikupas. Nah, ini hasilnya adalah green bean ya. Apabila green bean ini sahabat kebun juga ingin menghaluskannya menjadikan bubuk, silahkan ya. Ataupun tidak, karena pemasarannya dengan green bean ya silahkan. Karakteristik rasa dari cara pengolahan fermentasi wasit ini adalah rasanya lebih cerah dan menonjolkan karakter asli dari biji kopi ya, atau original flavor ya. Dan keasamannya juga tinggi ya sahabat kebun berkah. Baik, itulah 4 cara ya yang kita sudah bahas di dalam pengolahan buah kopi atau biji kopi.
Metode yang selanjutnya atau cara yang selanjutnya adalah yang kelima dan keenam, yaitu wet halid dan wine processing. Untuk wet halid ini ya, merupakan suatu metode yang bisa juga disebut sebagai giling basah ya, dan juga bisa disebut sebagai semi wash ya. Ada full wash dan semi wash. Nah, wet halid ini adalah semi wash. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk caranya juga sama ya, mulai dari pemetikan ya, memilih buah kopi yang merah dan matang ya, ya tentunya ditandai dengan buah kopi yang merah ya. Terus yang keduanya lalu disortir ya, sortir, memilih biji kopi yang baik dan yang tidak. Lalu dilakukan pengupasan awal, yaitu mengupas kulit kopi, kulit luar ya, dengan daging buah, tentunya juga menggunakan alat ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pengupasan awal ini untuk mengupas kulit luar dan dari daging buahnya bisa menggunakan mesin ya. Hasilnya adalah biji yang masih diselimuti lendir ya. Jadi tadi pengupasan tadi masih menyisakan lendir ya, diselimuti lendir. Ya, atau disebut sebagai mucilage tadi ya. Langkah yang ketiga maupun yang keempat adalah fermentasi dan pencucian. Fermentasi singkat dilakukan beberapa jam ya, hingga semalaman ya, 12 sampai 24 jam untuk menghilangkan lendir ya. Nah, jadi direndam itu ya, direndam untuk menghilangkan lendir dari mulai beberapa jam saja, 1 jam sampai dengan 1 hari ya, 24 jam. Setelah lendir tadi hilang, maka dicuci ya, dicuci sahabat kebun berkah. Lalu yang selanjutnya adalah, bentar ya, sahabat kebun berkah ini agak trouble ini, sebentar ini. Lalu selanjutnya adalah, ya, sebentar ya, pengeringan tadi kan, apa namanya, pengupasan, fermentasi maupun pencucian. Yang selanjutnya adalah pengeringan ya. Pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air kurang lebih 30 sampai 35% ya. Ya. Lalu sahabat kebun berkah, langkah selanjutnya di dalam giling basah ini atau wet hulling, setelah kurang lebih biji kopi memiliki kadar air 30 sampai 35%, maka dilakukan penggilingan basah, yaitu mengupas kulit tanduk saat masih basah ya, digiling saat masih basah, sahabat kebun berkah. Lalu adalah dilakukan pengeringan akhir ya. Pengeringan akhir ini dilakukan setelah tadi pengeringan awal yang digiling ya, digiling untuk mengupas kulit tanduk ya.
dengan tetap menjaga kadar air 30-35% sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pengeringan akhir ya. Ini mengeringkan green bean tadi hingga kadar airnya mencapai 10-12% ya. Ya, sahabat kebun berkah. Hasil akhir ya, hasil akhir dari proses wet hulling ini ya, atau semi apa namanya, wet halit ya tadi ya, giling basah atau semi wash adalah biji kopi atau green bean yang warnanya cenderung kehijauan dengan tekstur yang tidak terlalu halus serta memiliki karakter rasa, keasamannya rendah, aroma dan rasanya seperti ada rasa tanah dan rempah yang kuat. Waktu proses relatif lebih cepat dari full wash sheet ya, 2-4 hari untuk pengeringan utama ya, dibanding juga dengan natural processing ya, lebih cepat. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu metode yang terakhir adalah metode wine process ya. Ini seperti fermentasi sebenarnya ya, melibatkan fermentasi dari buah kopi utuh dalam jangka waktu lama untuk menghasilkan profil rasa seperti anggur atau wine. Caranya masih sama sahabat kebun berkah, yaitu pemetikan ya menggunakan buah kopi yang merah yang matang ya. Lalu kita lakukan sortasi, membeli buah kopi yang baik dengan yang tidak, kita ambil yang baik ya. Lakukan fermentasi kering, yaitu buah kopi yang tadi yang baik ya, difermentasikan secara utuh dalam wadah tertutup. Bisa berminggu-minggu ya, ini sahabat kebun berkah ya. Jadi fermentasinya menggunakan alat yang tertutup ya. Yang keempat adalah pengeringan. Setelah fermentasi tadi dilakukan, maka biji atau buah kopi yang sudah difermentasikan tadi dijemur hingga kadar air rendah, biasanya memakan waktu sampai berminggu-minggu ya, 2-4 minggu. Langkah selanjutnya adalah penggilingan kering atau dry hulling ya, mengupas kulit buah dan kulit tanduk setelah kering ya. Ingat ya, dengan kondisi kering ya. Dan sortasi akhir adalah memisahkan biji kopi yang sudah bersih benar, kualitasnya bagus, tidak cacat ya. Hasil akhir dari cara uh, wine ini ya adalah green bean yang warnanya lebih gelap ya, karena fermentasi yang lama tadi ya, yang ditutup ya. Jadi warna green bean-nya lebih gelap. Dan karakter rasanya adalah rasa manis dengan kompleksitas ya, serta keasamannya tinggi. Ada sensasi rasa seperti buah-buahan yang terfermentasi atau anggur ya. Waktu prosesnya membutuhkan waktu proses yang sangat lama ini ya, bisa mencapai bulanan ini ya, 30-45 hari sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, itulah 6 cara di dalam melakukan pengolahan buah kopi atau biji kopi. Terima kasih dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini. Klik thanks. eh, Terima kasih ya di kliknya pemberian Thanksgiving ya. Silahkan ataupun join di channel ini. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.